Bagi kamu yang ingin membeli iPhone dan tidak tahu cara ceknya, nah cocok banget nih ada 12 tips untuk pengecekan iPhone second. Oke, kita langsung aja ke yang pertama. Dan yang urutan pertama itu kita bisa lihat channel saya terlebih dahulu. Nah, ini yang belum subscribe silahkan di-subscribe dulu ya. Terima kasih. Oh iya, saya juga ada website ya tempat jual beli HP untuk penjualan sih, penjualan HP namanya itu Rivaldi XYZ ya, sesuai nama channel saya. Nah, ini nantinya tempat penjualan HP iPhone bekas, yang mana HP tersebut sudah saya cek dan sudah saya pastikan masih bagus. Jadi Anda yang belum paham iPhone, jangan khawatir ya untuk beli di website ini karena saya jamin ya untuk kualitasnya masih bagus pastinya. Oke. Oke, selanjutnya yaitu adalah cek harga pasaran. Nah, harga pasaran iPhone pastinya berbeda-beda ya. Karena kan iPhone itu ada yang e-box inter, SIM stiker, bebas, ada juga yang minusan, dan juga ada yang jual butuh. Nah, yang rekomend sih jual butuh sih. Karena apa ya? Karena emang worth it untuk dibeli murah harganya. Tapi kan yang nggak semuanya dijual butuh ya. Itu hanya ya lagi hoki aja gitu kan kalau dapat murah banget. Oke, untuk yang pertama e-box ya. E-box ini harganya memang lebih tinggi daripada yang lainnya. Kalau e-box mungkin nggak perlu dibahas ya karena emang Anda juga tahu kalau e-box ya pastinya resmi. Dan ini dia kode-kode HP iPhone resmi yang dijual di Indonesia. Nah, ini catat baik-baik ya. Selain ini berarti dia Inter. Oke, kita bahas yang Inter. Nah, di Inter ini ada ciri 4 perbedaan ya. Jadi bukan cuma Inter aja ya. Ada beberapa lagi dibagi lagi. Yang pertama ada email bea cukai, yang kedua email pemutihan, yang kedua Kemenprint dan juga yang keempat itu repair email. Nah, jadi internya itu benar-benar harus diteliti ya, diceknya. Yang pertama kalau email bea cukai, nah itu kan bea cukai artinya dia sudah berbayar pajak. Nah, bisa jadi HP-nya ya udah resmi gitu kan tanpa apa-apa lagi. Berarti kalau udah bea cukai itu sudah resmi. Ceknya bagaimana, Bang? Nah, ini ceknya seperti ini ya. Oke, bisa dipahami. Yang kedua, ada email pemutihan, yang mana email pemutihan ini kita tidak bisa lihat secara langsung pada HP iPhone-nya ya. Karena apa ya? Karena yang email pemutihan ini harus aktivasi di Indonesianya itu tahun 2020 ke bawah, oke? Nah, jadi dari bulan September, 15 September 2020. Nah, itu sudah ditetapkan ya aturannya bahwa ponsel yang sudah terdaftar di tahun tersebut dan sebelumnya akan dikenakan pemutihan. Jadi emailnya bisa dikatakan legal. Oke, dan untuk ke tahun seterusnya itu tidak ya. Jadi emailnya bisa diblokir untuk tahun 2020 ke atas. HP-HP iPhone yang biasanya terkena email pemutihan atau inter tapi dia tidak terblokir sinyalnya yaitu iPhone 11 Pro Max ke bawah. Apalagi iPhone XR, XS Max, X dan juga iPhone 8 ke bawah itu rata-rata emang kena pemutihan rata-rata. Tapi ada juga yang diblokir emailnya karena emang ya kalau aktivasinya lebih dari tahun 2020 ya pastinya kena blokir juga. Meskipun itu iPhone X sekalipun ataupun iPhone 8. Yang penting aktivasi HP-nya itu di bawah tahun 2020 ya. Oke. Nah, itu untuk email pemulihan. Dan yang ketiga ada email Kemenprint. Nah, bagi penjual-penjual di luar sana yang bilang email Kemenprint, ya itulah segala macam ya untuk menarik pelanggan, itu hati-hati ya karena emailnya itu berlaku hanya 3 bulan, 6 bulan dan paling lama 12 bulan. Tapi rata-rata sih 3 bulan ya karena itu email yang didaftarkan turis biasanya. Jadi turis berkunjung ke Indonesia baru daftar ke Memprint cuma 3 bulan dan setelahnya itu jadi blokir lagi nggak bisa dipakai. Dan bayarnya juga daftar 3 bulan itu bayar 350.000 ya untuk di tahun sekarang. Oke, dan yang terakhir adalah repair email. Nah, untuk repair email ini sangat berbahaya karena email yang ada di iPhone tersebut itu diganti oleh email HP yang lain. Emang jarang-jarang sih ditemui untuk HP iPhone ya. Terlebih lagi kalau iOS terbaru itu emang nggak bisa. Biasanya iOS lama. Dan juga bisa ditemukan itu di Samsung, di Huawei itu masih bisa emailnya direwret atau diganti oleh HP lain agar resmi gitu kan. Tapi akibatnya jika HP tersebut di restart atau di reset ya pastinya kembali ke setelan awal.
Oke, setelah itu ada jenis HP yang SIM stiker. Nah, ini banyak yang dipertanyakan karena emang dijual di Shopee itu murah-murah loh. Bayangin itu iPhone 11 aja dijual dengan harga 2 jutaan. Wow, murah banget kan? Jadi SIM stiker itu apa, Min? Jadi SIM stiker itu ya nggak ada slot SIM-nya, dia SIM-nya elektronik. Jadi SIM-nya itu tanpa fisik ya, bisa didaftarkan tanpa kartu fisik online gitu daftarnya ya. Oke, nah itu juga murah. Emang kok bisa murah? Ya, efek murahnya sih karena ribet juga dan yang lainnya ya nggak bisa pakai nomor kita. Kartu kita kan ada nomor khusus gitu kan nomornya. Jadi nggak bisa dimasukkan ke HP iPhone SIM stiker karena emang nggak ada slotnya. Dan setelah itu ada juga yang HP bypass. Oke, untuk iPhone bypass ini simpel saja ya untuk mengetahui bahwa ini iPhone bypass atau bukan. Anda harus reset HP tersebut. Bila mana HP tersebut ternyata nyangkut tuh iCloud-nya, padahal pas di restart itu iCloud-nya kosong. Tetapi pas di reset iCloud-nya ada dan nyangkutnya itu dipastikan HP bypass. Jadi HP iPhone yang di-bypass itu intinya dia mengakali sistem pada HP iPhone-nya. Jadi HP iPhone yang iCloud-nya nyangkut gitu kan, jadi kan nggak bisa masuk. Nah kalau di-bypass itu bisa masuk ke tampilan utama dan ID code-nya itu kosong. Kita bisa isi sesuai kemauan kita dan juga untuk bypass itu nggak bisa pakai kartu, ingat WiFi only. Jadi hati-hati ya yang beli WiFi only itu harus dicek dulu ya ini bypass atau bukan. Caranya ya tinggal di reset aja. Ingat tuh yang belinya WiFi only jangan sampai terkecoh. Untuk di Shopee sih ada penjual yang menjelaskan kalau HP ini bypass dan jangan di reset. Nah kalau nggak di reset ya aman-aman aja gitu. Tetapi tetap ada bugnya. Kadang ada delay, kadang kalau udah ada update iOS sih bypassnya itu harus update juga jadi ribet. Kalau menurut saya bypass ini di skip-skip aja lah. Oke. Nah, yang harganya murah ya pasti iPhone minus ya. Kalau iPhone minus ya harus dicek nih bagian minusnya apa aja gitu kan. Nah, kalian pasti paham lah, nggak perlu dijelaskan. Nanti saya dijelaskannya di urutan bawah. Yang terakhir itu untuk iPhone ada yang orang jual butuh ya. Ya pastinya harganya juga berbeda-beda. Jadi dari ke-6 tipe iPhone ini, yang pertama iBox, Inter, SIM sticker, bypass, minusan, dan juga yang jual butuh. Nah ini adalah Anda harus tahu nih harga-harga pasarannya. Bagi kamu yang ingin bertanya untuk soal harga HP iPhone, nah silakan ditulis aja di kolom komentar ya, biar saya jelaskan sepengetahuan saya, itu kemahalan atau udah termasuk murah, oke? Oke, untuk pengecekan yang selanjutnya yaitu adalah ID Apple. ID Apple atau iCloud ya. Nah, itu kita juga harus cek tersebut karena ya emang kalau nyangkut itu gak bisa diapa-apain ya kecuali di bypass dan tidak bisa pakai kartu. Meskipun itu e-box. E-box pun kalau terkena ataupun kalau iCloud-nya nyangkut ya itu nggak bisa ya nggak bisa masuk dan harus di bypass. Oke, jadi tidak bisa pakai kartu di kemudian harinya. Kalau udah di bypass itu pasti sudah tidak bisa ya pakai kartunya. Oke, setelah itu nomor model. Nah, nomor model ini ada tiga, ada huruf M, F, dan juga N. Dan untuk penjelasannya, ini saya jelaskan di layar saja ya. Nah, oke, biar Anda bisa langsung baca. Yang paling bagus itu M, karena M itu ori langsung dari Apple-nya. Yang F dan juga N sebetulnya juga ori, cuma mereka ada kendala terlebih dahulu, baru. Nah, di sana ya tetap digantinya pakai part original Apple. Pengecekan selanjutnya yaitu ada pada cek riwayat servis. Nah, untuk iPhone itu gampang sekali ya untuk cek riwayat servis karena ini memberikan kemudahan ya bagi kita yang nggak tahu nih part-part aja yang udah diganti. Tapi tetap sih ada aja orang yang bisa mengakali sistem ya, meskipun partnya itu tidak ori, tapi di sana tulisannya ori. Nah, bagi pengguna iPhone sudah tahu ya untuk pengaturan yang sebelah sini. Nah, tinggal ikuti saja ya untuk cara melihatnya ya, gampang kok. Oke, jadi tinggal dilihat tuh di sana ada part-part apa aja yang sudah diganti. Oke. Nah, selanjutnya itu cek Triu Tools. Nah, ini dia ini alat tambahan agar kita bisa mengecek part-partnya itu lebih dalam lagi. Karena kalau di Triu Tools itu benar-benar terbaca semuanya. Nah, ini saya contohkan pada iPhone 11 Pro Max saya. Nah, kalau Anda mencolokkan kabelnya langsung,
dan langsung klik percayai ya pada perangkat iPhone-nya. Setelah itu di sana akan tampil ya, tampil tentang handphone Anda. Nah, saya contohkan deh seperti ini nih. Ini punya saya yang iPhone 11 Pro Max dan skornya itu 98 hijau ya. Jadi part-partnya itu masih ori semuanya ya, belum ada yang diganti. Nah, kalau cari HP itu yang seperti ini kalau bisa gitu kan. Oke. Nah, karena kalau part-partnya ori dan juga belum pernah servis itu biasanya awet ya kalau si iPhone itu. Kalau pakai part-part yang udah diganti ya kan nggak ori gitu kan, jadi emang cepat rusak si iPhone-nya juga. Nah, jadi mending dicek juga nih di bagian sini ya, skornya berapa dan apa aja yang udah diganti. Tapi di TrueTools ini nggak jadi patokan utama juga sih, karena ada alat yang lebih canggih lagi. Jadi si alatnya itu dia bisa merevisi daleman yang ada di iPhone ini. Jadi contohnya regionnya tadinya LLA. Nah, itu kan LLA kan Amerika Serikat ya, diubah nih jadi PAA supaya kelihatan ini resmi Indonesia padahal itu dari luar negeri. Tapi di Indonesia ini masih jarang ya ketemu alat-alat yang seperti itu. Emang mahal juga. Ya yang cara yang paling amannya pokoknya kalau beli iPhone restart aja atau reset ya. Itu sudah cara paling aman. Oke, kalau udah di restart kan itu udah kembali lagi ke setelan pabrik ya. Bener enggak itu HP iPhone-nya itu masih ori atau tidak. Oke. Nah, setelah itu ada cek fisik. Nah, cek fisik seperti apa? Seperti ya biasa cek fisik layar, monitor belakang di bagian bezel-bezelnya gitu kan, itu gampang ya, nggak usah dijelasin panjang lebar. Yang terpenting sih di bagian layar, kalau ada anti gores itu Anda cabut ya, wajib cabut pokoknya. Karena apa? Karena kalau di layarnya itu ada goresan dan pakai anti gores, nah itu goresannya nggak terlihat. Nanti kalau tiba-tiba Anda sewaktu-waktu dibuka tuh anti goresnya ternyata ada goresan kan sayang gitu kan. Jadi harganya turun gitu HP Anda karena ada goresan di layar. Jadi kalau membeli iPhone itu yang ada anti goresnya pokoknya cabut ya, oke? Cabut. Dan seterusnya ada cek kecerahan. Nah, untuk cek kecerahan di setiap iPhone itu ada sensor yang mana sensor layar ya. Ini sensor layar yang mana ketika layar HP kita itu terkena cahaya yang benar-benar terik gitu kan kayak contohnya panas matahari. Nah, pastinya brightness yang ada di layar HP kita akan otomatis bertambah. Dan jika dibawa ke tempat gelap, itu brightness di HP kita akan turun. Nah, contohnya seperti ini nih, saya contohkan di HP iPhone 11 Pro Max. Nah, ini seperti ini ya, dia langsung naik. Ada juga di iPhone 7. Nah, ini dia juga bisa langsung naik. Nah, ini tandanya layarnya juga masih bagus ya. Masih ori dan juga sensornya masih jalan. Dan yang nggak jalan, contohnya di iPhone 6s Plus nih. Nah, ini nggak nyala, dia macet. Meskipun saya sudah beberapa kali center ya, tapi dia nggak mau naik-naik. Karena apa ya? Karena sensornya udah rusak. Jadi, ya ini bisa kemungkinan juga layarnya bukan ori sih. Ya nggak apa-apa lah, ini untuk iPhone lama, yang penting part yang lain ori dan juga masih bisa dipakai untuk kamera-kamera estetik bisa lah. Oke, selanjutnya kita cek Face ID. Nah, Face ID di pengaturan ya, seperti biasa Anda juga tahu lah untuk bagian Face ID ini. Jadi silakan langsung Anda coba Face ID-nya langsung di tempat ya ketika membeli iPhone second, langsung coba masukkan Face ID. Kalau nggak bisa ya harganya pasti kurangi lagi karena Face ID ini sangat berpengaruh soal harga ya. Kalau Face ID-nya nggak bisa, harga iPhone-nya juga turun. Oke, setelah itu cek kamera. Nah, pada bagian kamera, yang penting sih jangan ada getar. Terus pastikan kameranya bening ya. Oke, kalaupun nggak ori sih nggak apa-apa. Yang penting udah diganti pun ya tetap aja ada sama loh kualitasnya itu bagus. Tapi kalau bisa ya pastinya yang ori sih kalau bisa ya dapatnya. Ceknya di TrueTools ya, yang kayak tadi itu biar kebaca semua untuk soal kamera ini ya. Jadi santai aja gitu kan kalau pengecekan HP biar kitanya itu ya puas juga kan membeli HP-nya ini dalam keadaan baik dan sesuai keinginan. Setelah kamera itu yang terakhir adalah cek speaker. Nah, ini juga penting karena speaker itu sangat-sangat berpengaruh ya ketika kita scroll sosial media, buka YouTube, buka video apapun ya. Kalau speakernya apa sumber gitu kan nggak enak ya didengarnya. Jadi silahkan lah tes speakernya, fullkan speakernya. Kalau ada gember ya minta kurangi lagi aja gitu kan harganya.
Oke, jadi itu dia ya udah komplit banget nih untuk 12 plus ya untuk cara-cara pengecekan iPhone second ya ketika Anda mau membelinya. Kalau nggak bisa cek-ceknya ya paling aman sih tinggal bawa aja temen yang paham iPhone ya. Pastinya ya udah tinggal kasih aja gitu kan uang buat saku, uang jajan. Daripada kita tertipu ya kan beli iPhone tapi nggak bisa ceknya. Tapi kalau Anda sudah menerapkan 12 tips ini, pastinya bisa terhindar dari penipuan para penjual iPhone. Oke, semangat dari Rivaldi XYZ ya. Dah.